ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2116 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.57 waktu Indonesia bagian Barat, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja dengan judul Optimalisasi Data Startuppreneur Multi-Product menggunakan Tableau pada IME Apps atas nama Muhammad Lutfi Huzaifah, NIM 19224-24775, Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 19224-24775, nama Muhammad Lutfi Huzaifah, Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering, IPK terakhir 3,71. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta, saudara dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 15 menit. Terima kasih Pak. Izin untuk maju ke depan dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pribadi Raharja. Salam. Terima kasih pada dan Muji yang telah memberikan kesempatan luar biasa ini untuk memasukkan hasil penelitian pada sidang komprehensif kali ini. Dan terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Perkembangan startup merupakan salah satu kekuatan utama dalam dunia bisnis modern. Dengan mengembangkan ide bisnis yang unik dan relevan, tentu mengikuti jejak suksesnya startuppreneur. Dengan mengembangkan ide yang unik, seringkali menjadi dasar yang kuat untuk memulai perjalanan bisnis menuju kesuksesan. IME hadir sebagai platform lembaga inkubasi bisnis yang dapat melakukan proses inkubasi startup mulai dari hulu hingga dari produk, yang dapat membantu melahirkan startuppreneur digital yang unggul dan inovatif. IME menghadirkan berbagai fitur seperti workshop, bootcamp, mentoring, dan jaringan bisnis. Dengan dukungan seperti platform IME ini, tentu para pengusaha muda dapat mengembangkan ide bisnis mereka agar lebih efektif untuk meningkatkan peluang kesuksesan di pasar yang kompetitif. Tentunya, IME hadir sebagai platform yang dapat melakukan proses inkubasi dan serta mendorong perkembangan startup, mulai sebagai mesin inovasi dan juga membuka lowongan pekerjaan di era bisnis modern. Tentunya, visualisasi data startuppreneur akan mendapatkan peran penting, yaitu membantu para startuppreneur mendapatkan mitra bisnisnya. Sebelum melangkah lebih jauh, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Salam kenal semua, my name is Muhammad Lutfi Huzaifah, atau biasa dipanggil dengan Lutfi. NIM 192424775. Konsentrasi software engineering jurusan teknologi informatika. Tentunya perjalanan penelitian ini sudah terangkum rapi dalam skupnya dan ada jadwal berikut. Presentasi ini akan berlangsung kurang lebih 15 menit terdiri dari 18 slide yang terdapat 2 video di dalamnya dengan judul Optimalisasi Data Startuppreneur Multi-Product menggunakan Tableau pada IME Apps. Alphabet Incubator merupakan lembaga inkubasi bisnis yang sudah menghasilkan banyak sekali mahakarya luar biasa. Salah satunya adalah IME. Pada titik darah penghabisan untuk mengisi ulang dana yang dikeluarkan, tentu saja UP memiliki 3 mentor yang sangat luar biasa yang akan mengisi data tersebut dengan cara mendorong untuk terus maju, membimbing dengan penuh kesabaran dan ikhlasan, serta doa-doa yang dipanjatkan. Siapa sajakah mereka? 3 mentor yang sangat luar biasa tersebut. Inilah mereka.
Kanin selaku mentor pertama, Kanina selaku mentor kedua, dan Bang Adam selaku stakeholder. Tentunya bimbingan dan panduan tersebut menghasilkan 4 achievement. Di antaranya sudah melakukan bimbingan sebanyak 40 kali, di mana total bimbingan minimal yaitu 10 kali, yang artinya sudah melakukan bimbingan sebanyak 4 kali lipat. Kedua, yaitu mendapatkan special contribution sebanyak 67. Dan yang ketiga, sudah publish satu paper internasional ke Index Scopus. Dan yang masih angkat-angkatnya nih, mendapatkan juara harapan 2 pada kategori 1 dalam acara Raja Karir tahun 2023. Jadi sampai hanya di situ, tentunya perjalanan ini dapat berbagai ilmu, yaitu membuat satu video dokumentasi Race Summit #5, membuat video Race Summit #7, membuat video kedai KIMI 2022, membuat satu video promosi IMX, membuat satu video promosi video sinematik prospek 2024 yang sudah di repost di Instagram Alphabet Incubator dan sudah mendapatkan satu hak kekayaan intelektual IMI dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Achievement sudah, jurnal juga sudah, tapi kurang komplit tanpa adanya tridharma. Terdapat 8 tridharma yang sudah diraih, di antaranya menjadi keluarga besar IRSB 2.0, IMI MRS menjadi panitia Summit #5 dan sampai #8. Dan yang paling sangat berkesan yaitu menjadi Sohib Alphabet Incubator selama 2 periode dengan grade A+. Kita terobek jauh ke belakang gimana proses penulisan laporan ini menggunakan pedoman buku skripsi dan tesis versi 3.0 dengan skema atau format hibah penelitian Kemendikbud. Terdapat 7 pokok pembahasan yang dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Seperti sebuah kisah dalam sejarah yang memiliki latar belakang, di mana dalam penelitian ini memiliki 3 latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu berkaitan dengan Grand Design RIRR yang versi 5.0, yang dimana fokus penelitiannya yaitu serap benar sudah terlalu rapi dalam visual raja. Penelitian kedua yaitu berkaitan dengan RKPD tahun 2023 Provinsi Banten, yang dimana memiliki 2 misi, yaitu peningkatan pengembangan pendidikan yang berwawasan iptek dan orientasi terhadap kebutuhan dunia usaha. Misi yang kedua yaitu pengembangan dan peningkatan terhadap UMKM dan operasi. Dan latar belakang yang ketiga yaitu berkaitan dengan RIRN tahun 2017 hingga 2045, yang dimana fokus penelitiannya adalah teknologi informasi komunikasi. Terdapat 3 permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan pertama yaitu kurangnya informasi data sampean. Yang kedua, keterbatasan keterampilan analisis data. Dan yang ketiga, data sampean pada MIX belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu INF atau indikator faktor analisis, yang merupakan sebuah metode yang diinovasikan oleh Prof. Well dan dikombinasikan menggunakan tools seperti Tableau untuk menghasilkan visualisasi yang sangat menarik. Terdapat 15 strategi project yang menjadi acuan dalam penelitian ini untuk kesuksesan laporan skripsi ini. Dari 15 strategi tersebut secara signifikan sudah menghasilkan 3, yaitu membuat dashboard Tableau pada website IMI, mendapatkan total 244 view pada data serap planner yang diupload pada Tableau, terakhir mendapatkan 125 view pada video promosi IMF yang sudah diupload pada Magic Channel. Tentunya ada roadmap perjalanan yang dimulai dari bulan Januari hingga ke bulan Oktober sebagai landasan dalam penelitian ini. Satu video implementasi, di mana akhirnya data serap planner pada IMF telah diakumulasikan ke dalam IMF dan dikombinasikan menggunakan Tableau untuk mendapatkan hasil yang menarik.
dalam dashboard tabel ini terdapat sebagai visualisasi pendanaan. Visualisasi pendanaan yang dibutuhkan, visualisasi model bisnis, visualisasi keahlian khusus, dan yang terakhir itu model industri. Rasa sudah terdapat 3 kesimpulan untuk menjawab 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, menggunakan tabel dapat memudahkan untuk mengajukan informasi data secara benar. Yang kedua, dengan menggunakan tabel lebih mudah untuk menganalisis data. Dan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan tabel tentunya data secara benar akan lebih optimal. Rasa sudah yakin pun selesai. Jadi ucapkan terima kasih keluarga di rumah. Mamoy, kalian bikin yang lain dan selesai, terutama jasa bank. Pergi ke pasar beli belimbing, Cakep. pulangnya pergi memancing, Cakep. tes MIT Food Sporting 1 tahun yang amazing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dari dua dulu. Lutfi ya? Lutfi Uzaifah. Oke, Lutfi. Lutfi tadi judulnya apa? Optimalisasi data sangat enak menjadi produk. Menggunakan tabel pada Indonesia. Menggunakan table apa itu table? Itu sebuah website atau aplikasi juga untuk memvisualisasikan sebuah data. Website memvisualisasikan sebuah data. Jadi kamu bikin website untuk memvisualisasi datanya seperti apa? Ini kita menggunakan ada dua website yang publik, jadi bisa diedit menggunakan yang publik dan di website atau desktop. Jadi data yang dari spreadsheet kita save dengan format CSV, yaitu lalu di-upload ke dalam aplikasinya, aplikasi tableau, lalu divisualisasikan di data tersebut. Ini hasil visualisasinya berupa grafik apa aja Ada grafik batang dan grafik, yang divisualisasi data apa aja? ada data pendanaan, ada model bisnis, ada keahlian khusus dan seterusnya. Keahlian khusus seperti Keahlian khusus itu seperti itu ada pemasaran
dan strategi penjualan, yang kedua itu teknologi dan pengembangan produk. Jadi ini kamu untuk kayak penjual-penjual gitu ya? Yang ada datanya pakai ini. Siapa saja yang sudah memakai tabel ini? Untuk memakai kita baru memberikan informasi ke orang-orang yang menggunakan tabel pada IBX. Siapa aja? User IBX. Yang usernya siapa aja? Salah satunya. Staff trainer. Ya staff trainernya apa aja? Di sini ada yang dari salah satu 3D printing, iFu, Alphabet Blockchain, BigVoice, Musindo, Infinite, Opicai, Creative Design, Magic Board, Pandawan, Pandabok Electric, Renewable Energy, Salted Millia, Sesindo dan Tezen. Di sini terlihat semua penjualannya, penghasilannya gitu, semuanya di sini dijadiin satu di dalam tabel ini. Sampai sekarang baru ada dari pendanaan kegiatan penjualan cat. Pendanaan itu berupa pendanaan masuk, keluar masuk, Penjualan. penjualannya. Berarti dana masuknya ya. Di abstrak saya lihat di sini kamu menggunakan IMF. IMF-nya kayak mana? IMF menerapkan metode proyek teknologi informasi dengan fokus OPC. Gimana? Dijelaskan. Intinya ya. Bawahnya. Hasil akhir yang kamu mau ambil dari penelitian kamu ini apa sih? Memberikan informasi Informasi apa? tentang data sangat benar untuk mendapatkan nilai bisnis. Mengoptimalkan kinerja dan efektivitas dari produk-produk mereka. Kinerja yang akan kamu optimalkan seperti apa? Misalnya, Untuk menyiapkan misalkan dilihat dari pengeluaran, jadi ada patokan dari kayak pengeluaran awal tahun atau per bulan per hari. jadi seperti laporan ya, laporan pemasukan pengeluaran ya. Jadi mengurangi tenaga manual gitu. Jadi nanti di sini ada sebuah laporannya nggak keluar gitu itu bisa. Apa hanya cuma visualisasi aja? Hanya visualisasinya aja. Nggak ada laporan hasil, nggak ada laporan keuangan bukan ya? Hanya visualisasi ya. Oke, itu aja dari saya. Lutfi. Ya, Lutfi. Terima kasih, Boy. Lutfi sehat. Untuk dari saya, kalau untuk presentasi tapi udah bagus, sudah baik ya. Terus kalau kontribusi sama luaran juga udah banyak ya. Tadi ada jurnal Scopus juga ya. Jurnal Scopus, jurnal indeks Sinta. Terus SC-nya juga banyak banget ya. Iya, SC banyak banget. Sampai berapa tadi? 67 ya. Itu udah bagus, udah nggak perlu dikomenin lagi ya. Jualan Lutfi udah bagus.
10 hari ya sama penguji. Nah, dan nanti kan hasil hard covernya itu kan akan dikumpulkan ke bagian RPU dan biasanya akan dicek gitu. Nah, di sini saya mau komentarin ini aja di tulisan Lutfi, bisa dibuka nggak atau di PDF-nya mulai dari depan ya Lutfi ya. Cover di sini ada laporan skripsi itu TA-nya dihapus aja kan karena itu kan skripsi, jadi tugas akhirnya dihapus aja gitu. Terus sama di bagian lembar persetujuan dewan penguji, lembar persetujuan dewan penguji ini penguji, Lutfi di situ ada tulis program studinya sistem informasi sama konsentrasinya sih ya, nanti diganti aja ya jadi teknik informatika sama apa software engineering ya. Soalnya nanti kan mau hard cover ya kalau sampai salah penulisan gelar dan penulis apa salah tipe gitu kan harus bongkar ya. Sama di ini Lutfi di kata pengantar. Lutfi di kata pengantar di situ ada di kata pengantar di sini Lutfi ada tulis Ibu Ruli SPMTI selaku Ketua Program Studi Teknologi Informatika. Harusnya teknik informatika kan direvisi aja ya. Mungkin dari saya itu aja Lutfi. Saya misalnya kalau harus nanti bongkar dan cover jadinya lebih baik direvisi ya. Sukses selalu Lutfi. Oke, Lutfi. Jadi kalau misalnya dari judulnya juga kan emang udah jelas ya menggunakan tabel kayak gitu ya. Dan dari data analitik yang dikelola atau diolah menggunakan tabel itu Mamoy kurang lebihnya memahami actually that is only a tools ya, kita masukin data dan dia mengeluarkan yang tadi disampaikan ke Bu Ageng ya, data visualisasi berupa file, diagram dan sebagainya. Jadi di sini Mama ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Yupi mengkolek ya, collecting datanya, kemudian data apa aja yang diolah. Is that data sekunder, primer, atau data apa yang menurut Lutfi sampai pada akhirnya bisa diolah di dalam tabel. Siapa pengujinya? Iya. Nah, sekarang tamunya udah selesai, mau teriak boleh. Tadi udah selesai. Iya, Mau pakai kendang juga boleh sekarang. Ya. 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 Tadi nggak boleh, orang ada tamu di sini. Gimana Lutfi? Untuk data yang bakal diambil itu dari data kuesioner. Data kuesioner. Untuk data-datanya yang bakal diisi itu seperti nama saat aprenat. Yang akan diisi atau yang sudah diisi? Sampai sekarang udah ada. Oke. Kalau misalnya tadi kan bilangnya pakai kuesioner, berarti survei ya. Oke. How many instrument, how many variable? Gimana Lutfi? Kalau mencari data kuesioner, Nanti tempat kuesioner. adalah ada lagi. Jadi di sini data yang dari Yupi proses itu kan data yang udah jadi kan, maksudnya Yupi kemudian kelola atau olah menggunakan si aplikasi
Tableau itu kan. Jadi di sini Mama lagi cuma mau tahu data mentahnya sebelum dimasukin ke dalam si Tableau. Pertama pasti kalau misalnya data mentah kita mau ketahui itu data primer atau sekunder. Kemudian sekarang pertanyaan jawab itu dulu deh, sekunder atau primer? Sekunder atau primer, Ruby? Data primer. Kenapa data primer? Sekunder kan dia di dalam suatu Terus? Oke, mungkin tampilin aja. Nggak apa-apa kalau sambil ke Google, nggak apa-apa juga sih. Daripada ini di freeze kan ya. Yang belakang lagi ngeliatin. Ya. Terus, jadi yang dipakai data primer. Karena Yupi cara koleknya gimana? Dari data ini ada berapa data ya? ada 15. Cuma 15 populasinya. Baru ada di yang sekitar ini. Kemudian yang diolah kalau di tampilan yang udah di-embed ke dalam webnya Aini itu data ini ya, Bang ya? Only 15. Kemudian dari 15 ini kan udah kelihatan nih kayak gini ya. Berapa variabel sama berapa instrumen. Ini cuma kalau misalnya kayak dia dari data kayak gini, ini berarti bukan spesifik ke tools atau fitur dari Aini-nya gitu ya. Lebih ke data informasi ya. Ini cuma data informasi ya. Karena itu apa sih sekolah? Kenapa sih bisa di zoom gak sih? Di 100 feet itu kan 100, 200 itu mungkin. Ini dari pendanaan. Maksudnya itu loh, view-nya. Nah, ini kan sektor industri, total pendanaan. Jadi cuma kelola dari data ini aja, bukan spesifik untuk mengolah data, misalnya dari variabel sama instrumen kayak gimana, kayak gitu ya. Kemudian dari sini diolah pakai Tableau. Kalau cuma sedikit kayak gini, kenapa pakai Tableau? Kenapa nggak pakai si Greenfosset ini juga secara otomatis bisa menampilkan pie diagram kayak gitu kan? Kenapa Yupi? Karena Enak digunakan, bukannya itu jadi third party. Kalau misalnya di sini kita cuma tinggal view atau ya lihat dari situ untuk itu kan ada tuh ya macam-macam untuk kita keluarin kan. Pokoknya di situ ada kan untuk bisa keluarin data chart tuh kan kayak gitu kelihatan tuh ya. Langsung kan keluar datanya sama dengan yang tadi Yupi tampilkan kan kurang lebihnya. Bahkan dari Greenfosset juga bisa di-embed ke web kan. So why you choose Tableau? Padahal ini more easy untuk cuma sekedar 15 data. Kecuali datanya di atas 500 gitu, atau ribuan. Gimana ya? Karena untuk yang sekarang aplikasi yang terdaftar pada ini baru ada 15 startup. Baru ada 15. Oke, kita coba dari basic sama Bang ada teman. Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan saudara. Pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal dr.harjo.ac.id. Yang kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Yang terakhir, bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda.
Akhirnya tepat pukul 11.27, sidang ujian komprehensif skripsi ini dengan mengucapkan hamdalah saya tutup secara resmi.